Untuk mendukung kami agar terus berkembang, silakan subscribe channel kami sekarang. Ternyata menjadi pemurnian yang sukses. Ini luar biasa. Zhou Chang'an berseru, karena Zhou Lingan, penjaga sumsum, merasa bahwa kesempatan untuk memurnikan itu tidak besar. Sebelum itu, dia juga menemukan banyak apoteker pemurnian teratas pergi ke pemurnian. Railing sendiri adalah masalah yang sangat sulit, tetapi tidak diharapkan bahwa ramuan bahwa apoteker pemurnian atas tidak dapat mempoles, tetapi berasal dari apoteker pemurnian yang lebih rendah. Halus di tangannya. Kakak Chang'an, apakah ramuan-ramuan eliksir ketiga semuanya ditemukan? Tanya Xiao Yan. Zhou Chang'an terkejut. Dia berbalik dan menghadapi pertanyaan Xiao Yan. Dia mengangguk berat dan menjawab, Qi, Bihai Sengguo adalah obat buta yang paling penting. Brother Xiao Yan harus ada di sana. Apakah ada 4? Petik 2. Xiao Yan mengangguk. Ini adalah 4 buah dewa bihai yang telah diberikan judi kepadanya. Ada 5 dari mereka dan mereka dimakan oleh judi, tetapi 4 tidak kecil. Sepotong ketiga bahan obat tidak terlalu jarang kecuali untuk Bihai Sengguo, sehingga bahan obat yang dapat dikumpulkan cukup untuk memurnikan 100. Ramuan ketiga dari ramuan ini disebut api yang menghindari emas dan, jika dapat diperoleh secara organik, jantung api membutuhkan dan ini sebagai panduan untuk dimasukkan ke dalam tubuh, tetapi semakin besar jumlahnya, semakin baik. Karena ada sedikit kecerobohan, saya takut tidak hanya tubuh tetapi juga jiwa akan menghilang sepenuhnya di dunia ini secara instan. Zhou Chang'an dengan sungguh-sungguh berkata, alat pemadam api ketiga tampaknya sangat penting. Jika dua yang pertama, koagulan Jiushuan dan obat-obatan Lei Lingdan harus bisa mendekati jantung api, maka efek emas ketiga menghindari api dan adalah memiliki kesempatan untuk menyerap jantung api. Pada saat ini, Xiao Yan memegang dan Fang, ramuan ketiga yang diberikan oleh Zhou Chang'an di tangannya, seolah-olah bermimpi untuk melawan kembali ke daratan. Bocah yang belum dewasa mengejar api yang tidak terjangkau, dan bimbingan Yao Yao adalah segalanya. Terlihat, semuanya seperti reinkarnasi, sama seperti tahun itu, ketika Anda pertama kali mendengar kekuatan api yang berbeda, bersiap untuk api, mendapat tembakan, dan menginjakkan kaki di jalan api. Sekarang, Xiao Yan yang telah berjalan di jalan, dengan pertumbuhan kekuatan yang terus-menerus, setelah api yang berbeda adalah api langit, dan setelah api langit adalah jantung api yang lebih kuat. Benar saja, reinkarnasi surga, semuanya memiliki hukum yang sama. Dulu ada guru, tetapi sudah tidak ada lagi, tapi lebih baik hati-hati. Xiao Yan merasakannya sejenak, tapi itu rindu rumah. Dari perspektif dan Fang, Jindan jauh lebih sederhana daripada 2 eliksir pertama, tetapi hanya ada 4 Bihai Sengguo. Bahkan jika berhasil setiap kali, itu akan menghasilkan paling banyak 4. Saya tidak berpikir ada cukup banyak alat pemadam kebakaran. Xiao Yan sedikit mengernyit. Penghindaran api Jindan setara dengan Naling, tetapi dibandingkan dengan Naling, perannya lebih berbahaya, hanya sampai batas tertentu. Fungsinya, 1 atau 2 sudah pasti tidak cukup. Ketika Xiao Yan memikirkannya, Zhou Chang'an tiba-tiba merentangkan tangannya, hanya untuk melihat bahwa ada cukup 20 buah Bihai Sen di telapak tangannya. Ternyata Zhou Chang'an selalu memegang tangannya, dan pohon Bihai Sen yang dia temukan tapi bukan hanya itu yang menurut judi dilihatnya. Aku punya 20 lagi di sini. Aku seharusnya bisa membuatnya. Zhou Chang'an berkata sambil tersenyum. 20 buah dewa laut diselamatkan olehnya. Jika judi lebih perhatian, periksa. Lihatlah Zhou Chang'an, aku khawatir mereka dalam bahaya. Sebenarnya, masih ada beberapa pohon dewa laut biru. Jika tim laut ini keluar untuk membuat masalah, kita masih harus menemukan lebih banyak. Aku akan beristirahat dan melihat lagi. Aku masih harus menemukan beberapa, tetapi banyak dari mereka memiliki penjaga Warcraft yang kuat. Sedemikian rupa sehingga tim-tim laut tidak berani bertindak ringan, mereka semua berusaha untuk melunakkan kesemek. Jika tidak ada capung, saya khawatir kami tidak bisa membantu. Tidak ada stun naga sekarang, dan sangat sulit untuk menyingkirkan World of Warcraft yang melindungi pohon aquamarine. Jangan khawatir, kondisi semua orang terlalu buruk. Aku akan beristirahat di situ, dan aku akan mencoba membuat api menghindari emas dan... Xiao Yan juga mengangguk sedikit, hanya berdiri di tempat. Di bawah komando judi,
tim laut terletak tidak jauh dari tim yang tak kenal takut. Dalam waktu singkat, Xiao Yan tidak menyangka bahwa kekuatan di tangannya bertambah cepat. Jumlah total Guyan Protoss dan tim yang tak kenal takut adalah sebanyak 30 orang. Sekarang, 30 orang dari tim Shanghai Domain ditambahkan. Jumlahnya telah mencapai 60, dan kekuatan tim yang tak kenal takut tampaknya sedikit lebih lemah, tetapi sekarang ada 2 tim wilayah udara kelas atas mengikuti tim yang tak kenal takut. Xiao Yan, Lang Tian, dan Jin Chentao sekali lagi mengeluarkan tripod obat-obatan. Menurut Dan Fang, penghindaran api Jindan ini lebih sederhana dari 2 sebelumnya, dan energi yang dikonsumsi juga jauh lebih kecil dari sebelumnya. Itu masih kolaborasi 3 orang, dan segera itu adalah ekstraksi bahan obat, yang merupakan langkah terakhir untuk Xiao Yan Rongdan. Dalam tripod obat-obatan, massa tebal larutan obat ditangguhkan, dan tripod obat memancarkan suhu tinggi. Sumber Xiao Yan Xian melonjak, terus naik suhu di tripod obat, tetapi bahkan di bawah suhu tinggi, massa cairan kental juga menguap perlahan. Baru setelah guci, larutan obat berangsur-angsur terbentuk dan berubah menjadi ramuan berbentuk pot. Xiao Yan mengeluarkan bihai Sengguo dan melemparkannya ke dalam obat, nyala api segera membungkusnya dan mengeluarkan suara gemericik. Saya melihat bahwa banyak air yang berasal dari buah bihai sen dengan cepat menguap dalam nyala api, karena cairan farmasi disempurnakan dalam tripod obat, suhunya terlalu tinggi, dan buah bihai sen dibakar menjadi abu dalam sekejap. Xiao Yan juga sedikit terkejut, tidak pernah berpikir bahwa bihai Sengguo sangat rapuh, itu berubah menjadi abu terbang ketika dibakar. Setelah menghancurkan buah bihai sen, Xiao Yan tidak berkecil hati, dan dengan cepat mengurangi suhu api di sisi Yao Ding ke titik terendah, sekali lagi, dia menjatuhkan buah bihai sen di dalamnya. Kali ini, Xiao Yan berhati-hati kontrol suhunya. Di satu sisi, pemurnian suhu tinggi dari cairan farmasi, dan di satu sisi, pemurnian suhu rendah bihai Sengguo. Jenis pemurnian bipolar ini membutuhkan kontrol api yang sangat tinggi, dan Xiao Yan juga mengeluarkan keringat halus. Nyala api membungkus bihai Sengguo, hanya untuk melihat setetes cairan spiritual berwarna biru menyala, Xiao Yan dengan cepat mengendalikan cairan spiritual halus itu ke dalam dan muda yang pispot. Ketika keduanya digabungkan, dalam waktu singkat, aroma dupa harum yang kuat berasal dari dalam tripod obat-obatan, sekali lagi langit ditutupi oleh awan, dan suara gemuruh bergema di langit. Dan siang melayang dengan angin, dan hutan di sekitarnya menyebar. Tim tepi laut juga bertanya pada Dan Siang yang kaya. Mereka semua menatap dengan pandangan ingin tahu, memperhatikan sosok Xiao Yan. Yang lebih mengerikan lagi, tampaknya Xiao Yan masih seorang alkemis, dan bahwa kekayaan yang berasal dari eliksir bukan. Yang paling mengejutkan tim laut adalah ketika langit dan Lei jatuh, tubuh Xiao Yan menyapu langsung ke udara, tanpa memancarkan sumber sutra abadi, mengandalkan kekuatan fisik untuk mengambil amarah. Dan Rai dan Lei emas tahan api ini sedikit lebih lemah dari 2 eliksir dan Lei pertama, tetapi masih keras, bahkan jika Xiao Yan menjalankan tubuh guntur dewa kuno, ia masih meninggalkan luka di tubuhnya. Setelah melawan Dan Lei, Xiao Yan juga terlihat sedikit malu. Setelah mendarat perlahan, Xiao Yan juga mengambil panci obat dan duduk sebentar sebelum membuka matanya. Menghembuskan nafas panjang, seolah-olah Anda masih bisa merasakan denyut darah dan daging di tubuh saat ini. Tampaknya Dan Lei adalah cara yang baik untuk meningkatkan tubuh guntur para dewa kuno. Mata Xiao Yan tampak cemerlang, dan sekarang tubuh guntur para dewa kuno Xiao Yan telah dibudidayakan sampai ke lapisan kedua dari tubuh guntur sejati, mengkondensasi 4 Dao Hong Lei, kemajuan masih tidak bahagia. Xiao Yan tidak terburu-buru. Meskipun tubuh dewa guntur kuno tidak cepat dalam budidaya, peningkatan daging jelas. Budidaya daging adalah hal yang bertahap dan bertahap. Sebagai budidaya pembalasan dendam, penekanannya adalah pada pembentukan air. Di antara tripod obat-obatan, tempat perlindungan Jindan tergantung di sana, dan Xiao Yan mengisapnya di telapak tangannya. Eliksir ditangguhkan di telapak tangannya. Zhou Chang'an melihat keberhasilan pemurnian Xiao Yan, dan wajahnya juga penuh kejutan. Aku benar-benar meremehkan teknik pemurnian Brother Xiao Yan sebelumnya. Jika Brother Xiao Yan punya kesempatan, dia bisa pergi ke istana eliksir surga untuk menguji identitasnya. Identitas apoteker pemurnian di sana secara universal diakui oleh semua kalangan. Wan Jizong akan memiliki lebih sedikit masalah,
dan bahkan perawatannya akan ditingkatkan. Rincian ini Jin Chen Tao lebih akrab daripada saya. Zhou Chang'an berkata perlahan sambil melihat jin dan tahan api di tangan Xiao Yan. Hehe, aku bisa mencobanya jika aku punya kesempatan, atau aku benar-benar sedikit ketinggalan. Xiao Yan juga tersenyum lembut. Adapun tingkat apoteker penyulingan seperti produk ilahi kedua, Xiao Yan belum pernah ke daratan Dou di saya mendengarnya. Tentu saja, pada kenyataannya, klasifikasi seperti itu hanya sebuah nama. Nama seperti itu hanya sebuah bukti. Misalnya, teknik pemurnian Xiao Yan lebih baik daripada kelas 2 Jin Chen Tao. Teknik pemurnian Xiao Yan teknik ini seharusnya tidak dianggap sebagai kelas 3 suci. Sedangkan untuk Lang Tian, bakat penghilangannya mungkin lebih kuat daripada Xiao Yan dan Jin Chen Tao, tetapi karena obsesinya dengan obat pemurnian, kekuatannya sangat tidak tersentuh. Tidak peduli seberapa tinggi talenta pemurnian, ia juga membutuhkan kekuatan untuk mendukung, jika tidak sulit untuk memperbaiki level eliksir yang lebih tinggi, karena intensitas nyala bervariasi dengan level eliksir, dan intensitas yang diperlukan juga berbeda. Seperti langkah terakhir dan paling sulit Xiao Yan untuk melelehkan dan, ia membutuhkan nyala api yang kuat dan jiwa yang kuat untuk mendukungnya, apakah nyala itu kuat atau tidak juga terkait dengan semangat juang. Oleh karena itu, jika teknik pemurnian Lang Tian ingin ditingkatkan, perlu untuk lebih berupaya mengembangkan kultivasi roh dan kekuatan jiwa. Konsumsi pemurnian api yang menghindari panci emas tidak terlalu besar, jadi Xiao Yan tidak beristirahat, tetapi terus memperbaiki api berikutnya yang menghindari panci emas. Setelah sekitar 10 hari penyulingan, Xiao Yan telah menggunakan semua bihai Sengwo. 24 bihai Sengwo telah berhasil diselesaikan, dan tingkat keberhasilannya sudah sangat baik. Dan setiap kali api penyulingan memadamkan dan akan memiliki dan lei, tanpa kecuali, Xiao Yan akan menggunakan kekuatan fisik untuk melawan setiap kali, menonton tim laut di samping ketakutan. Berolahraga bersama Lei, tuannya benar-benar orang yang kejam. Cedera judi juga sedikit membaik. Setiap kali dan Lei meledak, sosok Xiao Yan akan muncul di udara. Judi juga berlatih cara Thunder. Saya tahu bahwa rasa sakit yang harus ditanggung oleh pelatihan Thunder sangat luar biasa. 15 kali penempaan petir, ketika Xiao Yan mengoperasikan Dewa Petir kuno, guntur merah kelima menjulang, penyempurnaan beberapa eliksir harus meringkas guntur merah kelima. Setiap kali guntur merah mengembun, Xiao Yan jelas bisa merasakan peningkatan kekuatan fisik. Jika guntur merah kelima mengembun, kekuatan fisik Xiao Yan tidak akan lebih lemah atau bahkan lebih kuat dari judi. Setelah masa istirahat, cedera Zhou Chang'an hampir pulih, dan dia siap untuk bangun dan mencari buah Dewa Laut Biru. Brother Xiao Yan, apakah Long Chan bangun? Zhou Chang'an bertanya, setelah semua, di hutan jatuh dunia atas ini, ada terlalu banyak World of Warcraft yang kuat. Jika tidak ada Long Chan, ingin Wan tidak mudah berjalan di Warcraft itu. Dalam penyelidikan Zhou Chang'an, sosok Long perlahan keluar dari kerumunan, selama lebih dari 10 hari, cedera Long pada dasarnya pulih, tetapi beberapa cedera internal membutuhkan beberapa waktu untuk perlahan pulih. Apakah itu baik-baik saja? Long Yan. Xiao Yan bertanya dengan prihatin. Jika Long Yan merasa tidak sehat, Xiao Yan tidak akan pernah memaksanya, dan tidak akan mengambil risiko Long Yan untuk ramuan ini. Tidak apa-apa, ayah, aku hampir selesai, jawab Long Yan. Jika itu tidak berhasil, jangan memaksanya, desak Xiao Yan. Dia secara alami tahu bahwa burung hantu naga adalah keluarga naga, dan memiliki darah Zhu Jiuyin. Jika itu adalah orang biasa, aku tidak akan tahu berapa lama waktu yang diperlukan untuk terluka serius, tetapi burung hantu naga berbeda. Kecepatan balasan secara alami tak tertandingi. Jangan khawatir, ayah, aku baik-baik saja. Long Ling mengangguk, dan Zhou Chang'an sedikit terkejut. Dia tahu bahwa Long Ling tidak terluka parah, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa pada dasarnya dia bisa pulih dalam waktu yang singkat. Itu agak menakutkan. Long Yuan benar-benar minta maaf, kami menyalahkan kami karena gagal melindungi Anda. Zhou Chang'an juga berkata dengan nada meminta maaf, secara tidak sengaja menyebabkan Long Yuan terluka parah. Aku baik-baik saja sekarang, yakinlah. Long Yan tersenyum, dan dia tidak keberatan, karena pedang itu tidak memiliki mata, dan Yan Protos kuno semuanya terluka. Kami akan lebih berhati-hati kali ini, kami tidak akan melihat situasi sebelumnya,
kata Zhou Chang'an. Long Yan juga mengangguk dengan lembut. Hanya ada 15 jindan untuk menghindari kebakaran. Saudara Xiao Yan, mari kita pergi ke sini untuk menemukan Bihai Sengwo, kata Zhou Chang'an dengan tinju. Tetapi pada saat ini tatapan Xiao Yan melihat ke tempat lain, dan dia berteriak, judi. Begitu kata-kata Xiao Yan jatuh, sosok judi datang dari jauh. Long Yan mendengar suara itu, matanya tiba-tiba menyusut, dan tubuhnya segera berdiri di depan Xiao Yan. Ayah, mereka menyerang kita. Petik 2. Judi datang ke Xiao Yan, menatap Long Yan, tersenyum pahit, lalu memandang Xiao Yan, dan berkata dengan hormat, Tuan, apa yang kau katakan padaku? Ketika Long Yan mendengar itu, dia tiba-tiba terpana. Ketika Xiao Yan menaklukkan tim laut, Long Yan terluka parah dan tidak sadarkan diri, jadi dia tidak tahu. Xiao Yan Xuan mengatakan bahwa apa yang terjadi setelah dia koma mungkin diceritakan sekali lagi. Long Ling yang mengerti dan kewaspadaan di matanya berangsur-angsur hilang. Kamu juga pergi bersama, mencari Bihai Sengwo. Xiao Yan berkata, untuk menghindari apa yang terjadi sebelumnya, Xiao Yan kali ini lebih waspada, dan ada 30 orang di tim laut, ditambah 50 orang di Guyan Protoss. Hampir hanya satu tim dari tim yang tak kenal takut yang tersisa. Dengan cara ini, bahkan dalam bahaya, 50 orang sudah cukup untuk mengatasinya. Setelah Xiao Yan membuat pengaturan, Yan Protoss kuno dan tim wilayah laut berangkat, tentu saja, demi keselamatan, Xiao Yao juga diam-diam memberikan bagian dari jiwa tim wilayah laut kepada naga Anda. Di masa-masa sulit, hati manusia adalah yang paling tak terduga. Hati-hati, selalu benar. Ketika Yan Protoss kuno dan tim laut pergi ke hutan untuk mencari buah dewa laut biru, Xiao Yan juga sedikit menganggur. Pada saat ini tangannya muncul 8 buah roh sumber harta yang diperoleh sebelumnya. Buah ini memiliki sedikit keberuntungan, jadi ini adalah buah dewa, atau kekuatan untuk mengangkat tubuh atau jiwa. Jika itu bukan keberuntungan, itu mungkin hanya buah biasa. Xiao Yan baru saja akan mengambilnya, tetapi diblokir oleh Ding Yue. Ding Yue muncul dan berkata, jangan terburu-buru untuk makan, Linggu Babao Yuan ini sangat langka. Jika Anda mengambilnya seperti ini, itu akan menjadi konspirasi liar. Adakah yang spesial dari cara makan buah ini? Xiao Yan bertanya, bingung. Babao Yuan Linggu memang memiliki efek yang berbeda, tetapi efeknya biasanya sangat kecil. Saya mendengar beberapa berita tentang hal itu. Dikatakan bahwa buah ini mungkin tidak terduga ketika terluka parah atau sekarat. Ding Yue berkata dengan wajah serius. Setelah berbicara, Xiao Yan sedikit membeku. Menurut pernyataan Ding Yue, bukankah seharusnya dia memakan apa yang dia ingin mati? Kedengarannya agak tidak bisa diandalkan, Nona Ding Yue. Xiao Yan tersenyum pahit, dan dia tidak mempercayai apa yang dikatakan Ding Yue, tapi itu terdengar agak misterius. Xiao Yan menatap kerumunan pada saat ini, walaupun hanya beberapa orang yang memiliki Babao Yuan Lingguo, saya khawatir beberapa orang sudah makan buah selama waktu ini. Nir, apakah Babao Yuan Linggu kamu makan? Xiao Yan bertanya pada Zhen Ni, dan dia juga mendapatkan Babao Yuan Linggu. Zhen Ni datang, menyebarkan telapak tangannya, dan Babao Yuan Linggu muncul. Keluar. Fu Jun, aku tidak memakannya, tetapi beberapa orang sudah memakannya, kata Zhen Ni. Setelah memandangnya, dia melihat Long Xitian di satu sisi. Melihat tatapan Xiao Yan kepadamu, Long Xitian juga menggaruk kepalanya, dan tersenyum pahit, aku tidak menahan diri, aku memakannya. Bagaimana perasaanmu? Ding Yue bertanya. Ini tidak manis, agak asam, dan staminanya cukup kuat, seperti minum banyak anggur. Long Xitian menjawab, matanya mengungkapkan kenangan, memikirkan seperti apa rasanya. Ding Yue Zhen tersenyum, dan kemudian bertanya lagi, aku bertanya apakah kamu punya perasaan lain setelah makan? Rasakan. Tidak ada perasaan, tidak ada peningkatan kekuatan, tidak ada respons terhadap kekuatan jiwa, seolah-olah makan palsu. Jawaban Long Xitian membuat semua orang tertawa, sepertinya buah ini memang beruntung di dalamnya, naga keberuntungan Xitian jelas tidak terlalu baik. Xiao Yan memandang Babao Yuan Lingguo di tangannya dan jatuh ke dalam perenungan. Buah ini ajaib dan efeknya benar-benar acak. Long Xitian makan buah biasa dan tidak berpengaruh. Biar kukatakan, Babao Yuan Lingguo ini lebih baik dimakan sebagai buah yang menyelamatkan jiwa.
Mungkin itu keberuntungan dan bisa menyelamatkan nyawa. Sekarang jika kamu meminumnya dengan santai, efeknya sangat kecil. Mengingat pelajaran Longsitian yang dipelajari, semua orang juga menyimpan 8 buah sumber roh harta itu. Mungkin juga seperti yang dikatakan Ding Yue. Mengambilnya dalam keadaan darurat, Anda mungkin masih mendapatkan hasil yang tidak terduga. Xiao Yan berdiri, perlahan-lahan melayang di udara, sedikit menatap langit. Langit ini memberikan perasaan aneh. Langit biasa harus kosong dan transparan, tapi langit ini, tapi sepertinya itu penghalang besar, perasaan yang solid. Lihatlah lagi ke ujung yang jauh, di mana tidak ada samudera, karena terputus oleh gunung awan yang membumbung ke awan. Gunung anggrek ini menempel ke langit. Tidak mungkin untuk melihat seberapa tinggi gunung itu. Tidak mudah memanjat gunung ini. Gunung dan pepohonan yang tertutup salju di atas awan membentuk kontras yang jelas dengan tanaman hijau subur di bawahnya, dan lingkungannya lebih kejam, membentuk lanskap yang unik. Ketika Xiao Yan memandang Sanlan, ada aroma wangi yang melayang di sekelilingnya. Zenni berpose cantik dan dengan lembut memegang lengan Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum sedikit, memegang tangannya secara alami dan memegang pinggang berdaging Zenni, berkata, "Ada apa, rindu rumah?" Zenni, yang ada di bahu Xiao Yan, menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan membisikkan aroma, tempat di mana kamu berada adalah rumah. Xiao Yan mendengar cibiran, lalu memandang Zenni dengan manja, mencubit wajah kecil yang cantik itu, dan berbisik, "Nizi masih sangat halus." Saat itu, ada suara kemarahan di belakangnya. "Saudaraku, aku tidak ingin memikirkan saudara perempuanku sendirian." Suara itu adalah King Muer, ekspresi kemarahan yang pura-pura, tetapi juga sangat imut. Juga memegang lengan Xiao Yan yang lain, kedua wanita itu saling tersenyum, suasananya sama sekali tidak memalukan, tetapi ada perasaan lembut di dalamnya. "Fu Jun, kami sepertinya sudah lama tidak melakukannya." King Muer juga mengatakan bahwa dua pipinya muncul di pipinya, dan Zenni juga menunjukkan rasa malu di wajahnya. "Di alam liar, aku khawatir ini sedikit merangsang, maka kamu harus melayaniku." Setelah berbicara, Xiao Yan tertawa dan menghilang ke udara bersama kedua putrinya. Di bawah air terjun, ada 3 sosok yang terjalin di dalam air, gunung-gunung dan perairan hijau, dan di dalam kolam air, dan dikelilingi oleh lingkaran, sehingga bahkan beberapa suara lainnya diisolasi. Matahari bersinar dan musim semi lebih cerah dan lebih cerah. Pada saat yang sama, Sanlan telah memanjang, jauh dari Xiao Yan, di mana sekelompok orang memanjat di atas Sanlan. Pada saat ini mereka belum memasuki awan, angin dingin seperti pisau, jika dagingnya tidak kuat, sulit untuk ditolak. "Bos Gengping, berapa tinggi Sanlan? Kita tidak tahan lagi." Pejalan kaki ini diikuti oleh Xiao Yan ke permukaan cermin ke-9 Gengping yang dipimpin oleh tim spiritual, mereka sudah mulai memanjat Tong Tianshanlan. Di atas lan gunung ini, Anda tidak berani terbang sama sekali, karena jika Anda tidak menempel pada gunung Lan, Anda akan langsung terpesona oleh sisi lain gunung itu, angin dingin bertiup kencang, dan Anda bisa melihat ribuan angin dingin berkecamuk di atas langit. Kekuatan angin dingin ini, saya khawatir bahkan dewa pertarungan harus terancam. Menit. Ada banyak fragmen ruang ini, termasuk beberapa di antaranya, dan tidak mengherankan bahwa ada angin dingin yang kuat. Tunggu, itu harus cepat. Aku melihat lubang di depan gunung, dan harus ada cara untuk menghindarinya. Gengping juga mengerutkan kening, karena awan dan angin dingin, mustahil untuk memastikan seberapa jauh di atas kepalanya. Setelah beberapa saat, tim spiritual bersembunyi di sebuah gua di suatu tempat di atas Lanshan. Area gua itu tidak luas dan hanya mampu menampung tim. Setelah memasuki gua, semua angin dingin terlindungi, dan hanya angin melolong yang terdengar di telinga. Melihat angin dingin yang dahsyat ini, semua orang bergidik dan armornya dipotong. Retakan besar dan kecil. Tanpa perlindungan baju zirah, tubuh yang lebih lemah mungkin adalah anak di bawah umur yang telah dipotong. Ketika saya pertama kali memasuki gua, ada suara seruan, ternyata ada banyak orang di kedalaman gua, semuanya bekas luka, tubuh ditutupi salju, dan mereka sudah lama hilang. Saya tidak tahu sudah berapa lama mati, tetapi hanya karena di sini sangat dingin sehingga mayat-mayat itu tidak membusuk. Angin dingin yang kuat telah menyebabkan kepercayaan para pemain untuk diserang ke berbagai tingkat, dan melihat tumpukan mayat ini merupakan pukulan besar bagi kepercayaan diri.
Geng Ping tahu bahwa jika jantung tentara runtuh sekarang, saya khawatir mereka akan menjadi kelompok mayat lain di gua ini. Jangan panik, jika gunung ini bukan yang aku harapkan, gunung itu akan segera bisa mencapai puncak. Aku punya beberapa ramuan di sini untuk melindungi kita. Geng Ping segera berdiri dan menenangkan hati militer dan berkata kepadanya juga mengeluarkan eliksir tubuh dan membagikannya kepada semua orang. Tapi bagaimanapun juga, ramuan pelindung untuk tim setelah mengalami angin dingin yang parah juga merupakan gaji yang buruk. Semua orang tahu bahwa ketika Anda melihat ke atas, Anda tidak dapat melihat ujung gunung, dan seberapa tinggi gunung itu, dan semakin tinggi gunung, semakin dingin angin. Intensitas juga terus meningkat, yang membuat semua orang berpikir untuk menyusut. Bos Geng Ping, mari kita kembali. Aku takut sulit mencapai puncak dengan kekuatan kita. Seseorang dalam tim spiritual telah mulai mundur. Penarikan. Jika Anda ingin menarik diri, saya akan menendang Anda keluar dengan satu tendangan sekarang, satu langkah lagi dari kesuksesan. Bagaimana bisa seorang pria yang bermartabat takut menyusut? Kedamaian dan kecantikan Geng Ping yang biasa telah lama disingkirkan, dan wajahnya terangkat keluar. Pada saat ini, kemarahan memelototi kerumunan, dan momentum meletus, dan semua orang takut dan diam. Beristirahatlah dan kita akan terus berangkat. Jangan lupa tujuan dan misi perjalanan kita. Jika itu tidak selesai, tidak ada dari kita yang ingin bertahan hidup setelah pertempuran untuk alam realem. Geng Ping berkata dengan tergesa-gesa. Abaikan kerumunan, duduk sendirian dan mulai pulih. Semua orang tidak berani berbicara. Mereka semua duduk dan pulih. Tidak ada yang ingin dibunuh di sini oleh angin dingin, dan terlalu mudah untuk mati di sini. Hanya bisa dan bisa percaya pada Geng Ping. Tidak hanya Geng Ping ada di sini, ada banyak tim memanjat di atas gunung dan lan melintasi hutan, meskipun tim yang tak kenal takut memasuki cermin ke-9, tidak ada banyak tim tambahan. Namun, setidaknya ada selusin tim, tujuan mereka mungkin berbeda, mereka semua tampaknya tahu bahwa Sanlan memiliki prestasi besar setelah itu, dan mereka semua selalu naik ke puncak Sanlan. Di sisi Xiaoyan, kenakan pakaian di bawah air terjun, tapi Xiaoyan sepertinya masih memikirkan hal itu. Pipi putri kedua jelas sedang melalui pertempuran. Jangan katakan itu, ini benar-benar menarik. Xiaoyan tersenyum puas di wajahnya, memandangi putri kedua. Zenni dan King Muer keduanya marah dan tertegun Xiaoyan. Xiaoyan membuka tangannya secara langsung, memegang putri kedua, dan berjalan pergi. Sudah lama sejak Zhou Chang'an dan mereka seharusnya hampir kembali. Kali ini untuk mencari obat, tidak ada tim lain untuk campur tangan, seperti bagi mereka yang melindungi Warcraft Bihai Sensu, semua di bawah darah-darah naga tertegun untuk tidak berani membuat inferior, dan melarikan diri. Selain itu, ada tim laut yang berjalan bersama. Hampir 50 orang, kecepatan pencarian lebih cepat, dan lebih luas. Hanya perlu setengah dari waktu sebelumnya untuk kembali ke tim. Xiaoyan dan Guyan Protos yang mencari obat bius dan tim laut kembali ke tim pada waktu yang sama, ketika mereka melihat senyum Zhou Chang di wajahnya, dia bisa menebak bahwa hasilnya cukup bagus. Sebelum menunggu Xiaoyan bertanya, Zhou Chang'an keluar tertawa, menunjukkan hasilnya, saudara Xiaoyan, ini adalah panen yang luar biasa. Saya tidak hanya mendapatkan 120 buah Dewa Laut Biru, tetapi saya juga mendapat beberapa yang berharga ramuan obat. Ramuan obat ini tidak ada gunanya bagiku, mereka semua untukmu. Petik 2. Xiaoyan mendengar itu, tapi itu agak penasaran, setelah semua, bahan obat yang tumbuh di dunia atas secara alami tidak ada yang aneh. Xiaoyan juga tidak menyangka akan mungkin menemukan 120 bihai sengwo. Jika semuanya disulap menjadi api menghindari pandan emas, 3 obat mujarab akan cukup. Selain bihai sengu, ada beberapa bahan obat yang belum pernah dilihat oleh Xiaoyan, bahkan, di hutan kelas atas ini, banyak bahan obat tumbuh secara acak, seperti gulma. Horizontal. Xiaoyan juga mengumpulkan beberapa. Setelah semua, pada tingkat penyulingan obat saat ini, ada banyak herbal seperti gulma di sini, tetapi itu adalah bahan obat utama dari pemurnian eliksir pada tingkat ini. Tempat yang bagus untuk meningkatkan alkimia. Waktunya singkat, aku masih harus membuat api ini menghindari dandelion emas. Selama waktu ini, saudara Chang'an, pertama-tama kamu membawa seseorang untuk menyelidiki apa yang terjadi di gunung ini.
Xiao Yan mengatur, hubungan antara gunung ini dan langit adalah satu. Melihat itu tidak mudah. Tidak masalah, kita akan menyelidiki di sini. Zhou Chang'an mengangguk, dan tidak ada keraguan sama sekali. Di atas kepala adalah gunung dan awan yang menjulang. Zhou Chang'an adalah orang pertama yang mengeluarkan Yan Protos kuno. Di sisi Xiao Yan, ia mulai memperbaiki eliksir. Jika 120 buah bihai Sengwo ini memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi, setidaknya 100 perlindungan dapat disempurnakan. 100 alat pemadam api emas juga berarti bahwa Xiao Yan harus bertarung melawan 100 dan Lei dengan kata-kata dan Lei, Xiao Yan harus mampu menyingkat guntur merah kelima. Tanpa basa-basi lagi, Xiao Yan, Lang Tian, dan Jin Chen Tao mulai memperbaiki api yang memadamkan Jin dan lagi. Selama waktu ini, dan Lei tidak pernah berhenti di langit di atas hutan ini, dan sosok Xiao Yan bergegas ke udara, membawa dan Lei. Cara latihan fisik ini, lihat judi dari tim laut di bawah. Selama waktu ini, dan Lei tidak pernah berhenti di langit di atas hutan ini, dan sosok Xiao Yan bergegas ke udara, membawa dan Lei. Cara latihan fisik ini, lihat judi dari tim laut di bawah mereka mengoceh. Bang! Hanya untuk waktu yang lama, awan gelap langit tidak pernah tersebar, dan Lei hampir satu demi satu, terus-menerus meledak di atas hutan. Dan ada sosok, yang telah disapu terus-menerus, dan sudah lebih dari 100 kali, dalam halilintar dan cahaya yang menyilaukan, kali ini, sosok itu berdiri tegak di udara, dan membiarkan dan Lei membombardir daging. Di atas, tidak ada getaran dari awal hingga akhir. Dan Lei berteriak seperti binatang buas, tetapi ketika menghadapi sosok ini, energi keras itu tampak begitu pucat dan lemah pada saat ini. Sosok dalam guntur adalah Xiao Yan. Dan Lei ini adalah pemurnian terakhir. Ada total 120 api menghindari dan emas. Xiao Yan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dari yang diharapkan, dan hanya gagal 10 kali. Sebanyak 110 alat pemadam kebakaran disempurnakan. Sementara memperbaiki 111 tempat perlindungan emas, Xiao Yan juga melakukan pembaptisan terhadap 110 petir. Dan Lei terakhir dituangkan, sosok ramping Xiao Yan berdiri di antara guntur dan guntur, pada saat ini, dia perlahan mengangkat telapak tangannya, berusaha menangkap dan Lei yang kejam. Saya melihat lampu merah di tubuh Xiao Yan, dan kemudian ada ledakan keras. 5 petir merah seperti 5 naga merah marah, melingkari lengan Xiao Yan dan bersiul. Adegan yang menakjubkan ini membuat semua orang di bawah terbuka lebar. Mata menunjukkan kejutan luar biasa. Xiao Yan melayang-layang 5 guntur merah di atas lengannya. Dia benar-benar mengambil dan Lei di udara seperti hal yang nyata dan meraihnya dengan erat. Saat ini, Xiao Yan tampak cerah di matanya. Alasan mengapa dia melakukannya, dan itu selama pembaptisan dan Lei lebih dari 100 kali bahwa Xiao Yan berada di Mingwu, dan dia berada di Mingwu apa itu Rai. Dalam tangkapan ini, Xiao Yan tidak hanya menangkap dan Lei, tapi dia benar-benar melangkah ke ladang ranjau. Demikian pula, judi berlatih Thunder, menonton Xiao Yan meraih tambang dengan tangan kosong, mulutnya cukup panjang untuk memegang telur angsa. Dia terlalu jelas tentang apa arti adegan ini. Bahkan dia tidak dapat mengendalikan atau bahkan terlihat seperti Xiao Yan. Cara ini untuk menangkap guntur yang kejam dan nihilistik. Dan Lei di tangan Xiao Yan seperti ular berbisa yang diambil dari gerbang hidupnya, berayun dengan panik, tetapi telapak tangan Xiao Yan seperti tang besi, dan ia tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Dan Yan, yang dikurung oleh Xiao Yan, langsung rusak dan dibuka. Dan Lei terakhir, dengan sikap sombong Xiao Yan, langsung menghancurkannya. Awan gelap di langit juga secara bertahap menghilang pada saat ini, dan sosok Xiao Yan turun perlahan dari atas. Setelah lebih dari 100 tubuh palsu dan Lei, tubuh guntur sejati Xiao Yan telah menjadi lebih kuat lagi, tidak hanya guntur merah kelima yang terkondensasi, tetapi guntur merah keenam juga terlihat. Di antara alkimia ini, Xiao Yan tidak diragukan lagi orang yang paling diuntungkan. Saya tidak hanya mendapatkan 3 eliksir yang paling penting, tetapi tubuh juga mengalami peningkatan, untuk setiap guntur merah yang terkondensasi, tubuh Xiao Yan juga meningkat pesat, dan Xiao Yan, guntur merah kelima, terkondensasi. Xiao Yan mengguncang tubuhnya lagi dengan judi, dan Xiao Yan tidak takut. Xiao Yan perlahan-lahan mendarat,
Yang terakhir untuk menghindari api Jin dan Xiao Yan juga mengeluarkannya dari tripod obat-obatan, ditambah 15 sebelumnya yang sukses dan sekarang 110 sukses, total 120 sukses 5, tingkat keberhasilannya cukup tinggi. Butuh banyak waktu untuk memperbaiki api untuk menghindari Jin dan Xiao Yan. Sudah lama sejak Zhou Chang'an memimpin Proto Kuno Yan ke Sanlan. Melihatnya dari jauh, Sanlan yang menjulang tinggi tidak melihat Zhou Chang'an. Figur. Seharusnya tidak perlu banyak waktu untuk memeriksanya. Xiao Yan tiba-tiba merasakan firasat buruk di dalam hatinya. Aku takut Zhou Chang'an akan mengalami kecelakaan lain. Xiao Yan bahkan tidak punya waktu untuk pulih, dan segera memerintahkan semua orang untuk bersiap-siap pergi. Melihat langit dan gunung-gunung yang tinggi, dia bisa menebak, itu bukan hanya cara untuk melupakan. Xia Zhenghui datang ke sisi Xiao Yan, dan dia sepertinya memahaminya, berkata, Xiao Shao, apakah kamu merasa aneh? Aneh. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan memandangi pegunungan dan langit. Itu memang terlihat tidak biasa, tetapi Xiao Yan tahu bahwa keanehan di mulut Xia Zhenghui bukan untuk menggambarkannya. Langit ini memiliki fluktuasi energi, dan Sanlan juga menyembunyikan fluktuasi energi. Saya meneliti dan itu tidak terlihat seperti fantasi, tetapi juga sangat mungkin bahwa kekuatan jiwaku tidak cukup untuk menerobos apakah itu benar atau tidak. Xia Zhenghui perlahan mengatakan bahwa Xiao Yan juga sedikit mengangguk, tetapi bagaimanapun juga, dia harus memanjat gunung. Xiao Yan tidak peduli apakah gunung ini atau langit adalah fantasi, Xiao Yan paling khawatir tentang apakah setelah gunung itu ada lautan yang mengandung jantung api. Ayo pergi. Tim yang tak kenal takut dan tim wilayah laut, kedua tim mendengarkan perintah Xiao Yan, selusin orang dari tim yang tak kenal takut ditambah 30 orang dari tim domain Shanghai, di sini ada 50 orang, saya takut ada tim yang bertemu Xiao Yan ketika mereka ada di sana, mereka tidak akan pernah beruntung lagi. Pasukan perkasa seperti tentara, dan momentum mereka menakutkan. Kedua tim segera datang ke kaki Sanlan, mendongak, dan Sanlan tampak seperti penghalang yang memisahkan kedua dunia, menjulang ke awan, dan tidak bisa melihat puncak gunung. Semua orang harus berhati-hati. Gunung ini jelas bukan gunung biasa. Semua orang terhubung dengan tali dan mereka saling menjaga. Kata Xiao Yan, Judy sedikit bingung tentang martabat Xiao Yan, tapi dia tidak berani berbicara harus mematuhi pengaturan Xiao Yan. Alasan mengapa Xiao Yan sangat berhati-hati adalah karena Yan Protos kuno yang dipimpin oleh Zhou Chang'an telah menghilang, Yu Yan juga memikirkan apakah Zhou Chang'an meninggalkan mereka di atas gunung di muka dan ingin memimpin. Namun, situasi dari kemungkinan ini sangat rendah, hampir mustahil, meskipun kontak dengan Zhou Chang'an belum lama, Xiao Yan selalu lebih akurat dalam melihat orang-orang. Kemungkinan besar Zhou Chang'an dalam kesulitan. Dan masalah ini hanya membuat Zhou Chang'an tidak kembali ke hati mereka. Setelah dua kabel terhubung satu sama lain, pemilik kedua tim terbang perlahan di sepanjang gunung, ketika mereka tidak memasuki awan, penerbangan sangat stabil, dan tidak ada turbulensi. Beberapa orang masih memiliki mental yang santai, tetapi Xiao Yan masih cemberut, pelindung tubuhnya telah muncul, dan pada saat yang sama, ia memerintahkan kepada semua orang, setiap orang harus mengenakan baju besi untuk Beberapa orang masih memiliki mental yang santai, tetapi Xiao Yan masih cemberut, pelindung tubuhnya telah muncul, dan pada saat yang sama, ia memerintahkan kepada semua orang, setiap orang harus mengenakan baju besi untuk menghindari kecelakaan. Petik 2. Meskipun beberapa orang masih bingung bahwa Xiao Yan sangat berhati-hati ketika menghadapi gunung, mereka masih mengenakan baju besi dengan enggan. Segera, kerumunan orang, yang perkasa, terbang ke langit, dan saat mereka tenggelam di awan, ada kekuatan besar di sekitar, dan tubuh semua orang segera berkibar, begitu pula Xiao Yan. Terkejut, dan segera memerintahkan semua orang untuk mengikuti Sanlan. Ketika Anda melihat langit, langit biru dan awan putih dari tanah, Anda tidak dapat melihat hal-hal aneh, tetapi ketika Anda mencapai awan, Anda melihat pemandangan yang sangat berbeda. Angin dingin yang suram dan kencang memotong segalanya di sini. Di atas Gunung Lan juga penuh dengan bekas luka, rupanya semua adalah mahakarya angin dingin ini. Semua orang terkejut, tetapi mereka tidak mengira awan yang damai itu akan menjadi pemandangan yang mendebarkan, bahkan beberapa armor orang dipotong menjadi jejak yang dalam, yang semuanya atmosfer.
Tidak takut untuk keluar, berkat mendengarkan Xiao Yan mengenakan baju besi di muka, jika tidak daging akan langsung dipotong oleh flu yang kuat ini. Benar saja, tidak mudah untuk memanjat gunung ini. Xiao Yan membaringkan tubuhnya di gunung dan menoleh, melihat ke kedalaman awan, di mana aku tidak tahu berapa banyak angin kencang seperti ini, aku takut sulit bagi Allah untuk jatuh ke dalam seluruh tubuh. Saat itu, sebuah suara datang dari samping, ada tanda di sini, ini sangat baru, sepertinya tidak lama. Xiao Yan mendengar kata-kata dan segera berlalu, tanda nyala api sederhana. Pada saat ini, Jin Chen Tao mengikuti di belakang Xiao Yan dan mengenali tanda nyala api sekilas. Ini adalah tanda dewa-dewa Yan kuno. Jelas, tanda ini ditinggalkan oleh Zhou Chang'an. Mereka tampaknya menemukan sesuatu dan mengikuti mereka sepanjang jalan, sehingga mereka tidak kembali ke para murid, tetapi meninggalkan bekas untuk Xiao Yan sebagai panduan. Ikuti tanda-tandanya. Mata Xiao Yan menunjukkan sentuhan pemikiran, dan mereka tidak tahu apa yang telah ditemukan Zhou Chang'an, sehingga dia tidak bisa mundur. Semua orang mengangguk, dan perlahan-lahan mulai memanjat gunung, dan mengikat tali untuk menghubungkan semua orang satu sama lain, sehingga tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti seseorang yang tertinggal, sepanjang tanda, dipimpin oleh Xiao Yan, sepanjang jalan. Tetapi tidak lama setelah saya naik, lolongan seperti raungan hantu bergema di telinga semua orang, saya melihat bumi terbang di atas gunung, dan angin dingin seperti bilah raksasa tak kasat mata yang tergambar di dinding batu gunung. Ada alur yang dalam. Semuanya hati-hati. Xiao Yan berteriak segera, dan semua orang melepaskan sumber keabadian, sumber gas yang kaya membentuk lapisan penghalang, dan angin dingin yang menjerit itu menghantam sumber kerumunan. Di atas penghalang udara, bagaimanapun, ada 50 orang di sini, dan sumber gas penghalang yang terbentuk juga pertahanan yang sangat kuat. Angin dingin yang dahsyat melolong dan menabrak penghalang dengan liar, dan penghalang gas sumber juga memancarkan suara menderu, dan suara menyebar ke telinga semua orang, yang juga mengejutkan. Kakak, penghalang gas sumber bersikeras belenggu, tetapi ada celah. Xiao Yan diam-diam mengatakan bahwa itu tidak baik. Kekuatan angin dingin ini jauh melebihi harapan mereka. Terus, jangan jaga sumber keabadian, jangan biarkan penghalang. Semua orang juga gugup, melepaskan gas sumber abadi di dalam tubuh tanpa reservasi. Tiba-tiba, penghalang gas sumber menjadi membeku lagi, gas sumber abadi yang kuat membentuk penghalang gas sumber tidak bisa dihancurkan. Dan serangan dingin ini tidak berlangsung lama, setelah terpana, itu akan kembali menjadi tenang, meskipun masih ada penjarahan dingin, tidak layak disebut dibandingkan dengan yang dingin. Setelah menahan putaran serangan dingin, sekelompok orang perlahan-lahan naik ke arah Sanlan lagi. Hampir setiap jarak, Anda akan menemukan tanda-tanda yang ditinggalkan oleh Zhou Chang'an. Setelah tanda, gunung terus naik. Sanlan tampaknya tidak ada habisnya. Ini membuat Xiao Yan merasa semakin gelisah, tetapi sudah jelas bahwa ia telah mengikuti tanda-tanda Zhou Chang'an. Jalan ini tidak lurus ke atas, tetapi tidak menentu dan tampaknya menghindari sesuatu. Tetapi pada kenyataannya, ketika tanda-tanda Xiao Yan dan Zhou Chang'an datang jauh-jauh, mereka menghadapi sangat sedikit angin dingin. Bergerak maju jauh dan jauh, dia masih tidak bisa melihat ujung Sanlan ketika dia melihat ke atas. Xiao Yan mengerutkan kening dan mulai berpikir tentang Sanlan, pentingnya keberadaannya, dan orang yang selamat dari daerah beracun memberitahu Xiao Yan. Kejuaraan dunia adalah scam. Kata-kata seperti itu dipertimbangkan dengan cermat, dan sesuai dengan gunung tak berujung dan gunung yang sekarang terlihat, tampaknya, benar-benar ada makna di dalamnya. Namun, Xiao Yan tidak tahu penipuan di mulut mereka yang selamat, merujuk pada fakta bahwa tidak ada hati yang terbakar sama sekali, atau sesuatu yang lain. Ikuti tanda-tanda sampai ke atas, dan itu sudah jauh dari tanah. Ketika Anda melihat ke bawah, Anda tidak dapat melihat tanah lagi. Setelah tim maju susu, Sanlan tidak diratakan, dan banyak gua besar dan kecil muncul, dan tanda-tanda yang ditinggalkan oleh Zhou Chang'an juga berakhir di sini. Gua-gua padat ini tidak tahu kemana mereka memimpin. Angin dingin menjerit di dalam gua, Xiao Yan memandangi gua yang tertutup oleh pegunungan dan lesu. Xiao Shao, ada situasi di sini. Pada saat ini, terdengar panggilan, Xiao Yan melihat ke bawah dan melihat sekeliling. Sekelompok orang mengelilingi sebuah gua dan sepertinya menemukan sesuatu.
Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan segera naik ke dinding batu jalur gunung. Dia tidak berani terbang ke sini, karena tubuhnya hanya membutuhkan jarak 1 meter ke belakang. Itu adalah angin dingin yang dapat merobek segalanya. Ketika Xiao Yan datang ke gua, dia menemukan mayat. Setelah melihat mayat itu, mata Jin Chen Tao tiba-tiba menyipit. Tampaknya dia tahu mayat itu. Bagaimana, mengapa Liu Ya mati di sini? Hati Jin Chen Tao bergidik. Satu-satunya hal yang baik adalah hanya ada satu tubuh, tetapi itu juga membuat Jin Chen Tao khawatir tentang Zhou Chang'an. Xiao Yan memasuki gua ini jelas lebih luas dari gua-gua lainnya, dapat menampung setidaknya 50 orang dari 2 tim di sini. Selain mayat bernama Liu Ya, ada beberapa noda darah. Ketika Xiao Yan melihat ini, dia memverifikasi tebakannya. Zhou Chang'an pasti menghadapi bahaya sehingga mereka tidak bisa kembali ke penjara. Semua orang sedang melakukan pemulihan untuk saat ini, dan setelah pemulihan, mereka segera berangkat ke gua. Semua orang mengangguk, tidak ada angin dingin di gua, tetapi ada semacam dingin dan infiltrasi yang membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Setelah beberapa pemulihan, Xiao Yan membawa 2 tim pria dan kuda ke gua yang tidak diketahui, karena Xiao Yan juga sedikit khawatir tentang keselamatan Zhou Chang'an. Setelah semua, Xiao Yan mengirim mereka untuk datang. Xiao tidak dapat dihindari bahwa hati Yan prihatin. Ada kegelapan di dalam gua, dan tubuh Xiao Yan bersinar dengan api, menghilangkan kegelapan di sekitarnya, dan ruang menjadi lebih luas dan lebih luas, tetapi segera, Xiao Yan menghadapi masalah pertama mereka. Di persimpangan, ada 2 saluran, dan masalah Xiao Yan adalah bagaimana memilih. Xiao Yan tiba-tiba memikirkan sesuatu, ya, itu adalah gambar api yang didapat di pelelangan. Xiao Yan mengeluarkan gambar-gambar itu, tetapi gambar-gambar itu tidak menunjukkan respons sedikit pun. Hati Xiao Yan tiba-tiba gelap. Ketika Xiao Yan mengerutkan kening, hidung Xiao Yan bergerak sedikit. Aku tidak tahu saluran yang mana, ada bau darah. Xiao Yan segera menciumnya dengan hati-hati, dipastikan itu datang dari sisi kanan, atau tidak ada sedikit kecurigaan dan kemudian menyapu langsung ke saluran di sebelah kanan. Berlari sepanjang jalan, Xiao Yan berhenti sejenak, mata semua orang sedikit menyipit, karena pemandangan di depan semua orang sepertinya saling kenal. Itu 2 saluran lagi, dan itu tampak persis sama dengan 2 saluran dari pertama kali. Xiao Yan menggerakkan ujung hidungnya dan tidak terlalu peduli. Dia pikir itu sama saja. Dia mengikuti bau itu dan memilih sisi kanan, tetapi setelah Suyan, pemandangan yang muncul di depan semua orang terpana oleh semua orang. Kedua saluran ini muncul lagi. Bagaimana mungkin? Xia Zhenghui, apakah kita terjebak dalam fantasi? Xiao Yan mengerutkan kening, bertanya tentang Xia Zhenghui, yang lebih kuat dalam jiwa, karena Xiao Yan tidak memperhatikannya sama sekali. Itu benar-benar mengerikan di sini, tetapi ada perasaan aneh. Xiao Shao, aku tidak bisa merasakan fluktuasi energi. Tampaknya ini nyata di sini, tetapi mungkin juga fantasi tingkat tinggi. Aku tidak tahu pasti, kata Xia Zhenghui perlahan. Setelah Xiao Yan mendengar kata-kata itu, tak berdaya, dia membuat tanda di sisi dinding, dan kemudian melanjutkan. Tapi situasinya lebih buruk daripada yang mereka harapkan. Ya, mereka menemukan 2 saluran lagi, dan tanda yang baru saja ditinggalkan Xiao Yan terlihat jelas di depan semua orang. Tuan, apakah kita sudah berputar? Semua orang mengetahui hal ini, dan Xiao Yan mengerutkan kening. Situasi ini benar-benar tak terduga untuk Xiao Yan. Tidak mungkin, kita telah bergerak maju, dan tidak ada sudut. Bagaimana kita bisa berputar di jalan lurus? Xiao Yan meremas dagunya dan mendesis dengan dingin. Bukan. Zhou Chang'an, mereka telah menghadapi situasi yang sama, jadi tidak ada pengkhianat. Gua itu aneh, jadi Xiao Yan memutuskan untuk terlebih dahulu menentukan apakah itu adalah negara fantasi. Jika itu bukan negara fantasi, mereka mungkin menemukan jalan keluar. Jika gua yang ditemui adalah negara fantasi, tidak peduli bagaimana Anda pergi, bahkan jika Anda kelelahan di sini tidak mungkin keluar. Kekuatan jiwa di ranah suci Xiao Yan tidak dapat dideteksi, dan Xia Zhenghui, kuasi ranah kekuatan jiwa, masih belum bisa memastikan apakah itu kenyataan atau fantasi. Namun, dilema yang saat ini ditemui memang seperti ilusi, karena Xiao Yan telah berjalan dalam garis lurus, tetapi pada akhirnya mereka telah kembali ke 2 saluran. Jika ini bukan ilusi,
saya khawatir itu adalah hantu nyata. Xia Zhenghui, apakah kamu punya pendapat? Xiao Yan bertanya. Xiao Yan benar-benar tidak bisa merasakan jejak fluktuasi energi, kecuali tingkat ilusi itu terlalu tinggi, tidak ada petunjuk. Xiao Yan tidak bisa melihat petunjuk itu, dan dia hanya bisa bertanya pada Xia Zhenghui yang tahu lebih banyak tentang fantasi. Xia Zhenghui mengenakan baju besi. Tentu saja, bahkan tanpa baju besi, dia tidak bisa melihat ekspresinya. Di hadapan kata-kata Xiao Yan, Xia Zhenghui setelah jeda, dia menggelengkan kepalanya. Namun, saya bisa merasakan bahwa Xia Zhenghui menggelengkan kepalanya dengan sangat lambat. Xia Zhenghui tidak bisa memastikan kelambatan ini, dan hatinya terbakar. Xiao Shao, lebih baik menggunakan Tian Lili Xuanzhen untuk membuat jiwaku lebih kuat, dan mencoba menemukan beberapa petunjuk. Xia Zhenghui berkata. Xiao Yan tiba-tiba hanya ingat kali ini, dan trik ini perlahan mengangguk. Dikelilingi oleh tim yang tak kenal takut, formasi surgawi sudah akrab dengan hati. Melalui metode pembentukan, kekuatan jiwa semua orang di tim yang tak kenal takut dikumpulkan dalam sekejap. Tentu saja, yang paling penting adalah bergabungnya kekuatan jiwa dari alam suci Xiao Yan. Kekuatan jiwa kuasi real Xia Zhenghui secara langsung diangkat ke kekuatan jiwa ranah. Pada saat yang sama dengan kekuatan jiwa Xia Zhenghui menyebar, tim laut tiba-tiba terkejut, bahkan Judi memandang Xia Zhenghui dengan ngeri, karena jika kekuatan jiwa kerajaan dibandingkan dengan roh juang, ranah kerajaan akan setara dengan bahkan ada petarung bintang 7 dan petarung bintang 8, dan ada sangat sedikit praktisi spiritual, dan tidak banyak yang bisa mencapai tingkat dunia ini. Dalam hati Judi, dia diam-diam mengatakan betapa cerdasnya dia mengambil keputusan, selain memiliki jangkrik yang kuat dan kuat, ada juga jiwa yang kuat di tim yang mencapai ranah. Xiao Yan, yang adalah kapten, adalah yang terlemah. Setidaknya Judi berpikir begitu sekarang, karena saya belum melihat tembakan Xiao Yan pada awalnya, jadi dari sudut pandang kekuatan, Xiao Yan benar-benar tidak kuat. Namun, Judi percaya bahwa Xiao Yan pasti memiliki kualitas yang luar biasa, dan banyak orang kuat bersedia mengikutinya, tidak ada keraguan bahwa identitas Xiao Yan membuat Judi sangat ingin tahu. Dengan bantuan formasi surgawi, Xia Zhenghui, kekuatan jiwa, diangkat ke ranah Xia Zhenghui. Tiba-tiba terasa seperti air laut, mengalir ke setiap inci celah di gua, seolah-olah semua gua tidak bisa lepas dari pencarian kekuatan jiwa Xia Zhenghui. Semua petunjuk dalam eksplorasi kekuatan jiwa Xia Zhenghui. Untuk sesaat, Xia Zhenghui memulihkan kekuatan jiwa. Dia menoleh dan menjelajahi antara gua kiri dan kanan. Xiao Yan tidak buru-buru bertanya, tetapi menunggu hasil Xia Zhenghui dengan tenang. Xiao Shao, 80% di sini bukan fantasi, tapi dunia nyata. Tentu saja, 20% mungkin fantasi yang sangat kuat sehingga aku tidak bisa mencapainya sama sekali. Xia Zhenghui berkata perlahan, tampaknya mencapai Xia Zhenghui, yang telah mempelajari kekuatan jiwa kerajaan, belum menemukan petunjuk. Menurut pengalaman Xia Zhenghui, apa yang ilusi miliki, tidak ada apa-apa di sini. Bukankah itu fantasi, itu berarti kita sudah berputar-putar. Apakah ada penemuan lain selain ini? Tanya Xiao Yan. Tidak. Saya menggunakan kekuatan jiwa untuk mencari jarak terjauh. Kedua saluran kiri dan kanan akan kembali ke sini, tampaknya merupakan loop tanpa akhir. Xia Zhenghui menjawab. Xiao Yan mengerutkan kening tiba-tiba, dia tahu jawabannya adalah yang terburuk ya. Karena dengan begitu, gua ini adalah permainan. Jika ini bukan fantasi, Anda harus memikirkan cara melanggarnya. Namun, jika pada dasarnya Anda dapat menentukan bahwa ini bukan fantasi, situasi ini bukan jalan buntu, hanya ada satu kemungkinan untuk mencapai garis lurus dan kembali ke titik semu. Di dalam gua, sunyi dan tidak normal. Semua orang saling memandang. Pada akhirnya, sebagian besar mata mereka tertuju pada Xiao Yan. Melihat alis ketat Xiao Yan, dia mungkin merasa buruk. Saya tidak tahu berapa lama harus terperangkap di sini. Xiao Yan tiba-tiba teringat pada orang yang selamat. Keberadaannya tampak seperti kecelakaan. Dia juga memberi tahu Xiao Yan bahwa dia telah berpartisipasi dalam kejuaraan dunia dan terjebak karena alasan misterius. Di sini, Xiao Yan mulai kagum pada hati berlubang kelas atas yang jatuh ini. Jika ada yang tidak sengaja terperangkap di sini, aku takut mereka akan menjadi seperti yang selamat.
Xiao Yan tidak bisa duduk diam, tetapi perasaan aneh ini dapat menyebabkan orang merasa panik, tetapi perasaan ini tidak ada dalam tubuh Xiao Yan, karena Xiao Yan telah mengalami fantasi yang lebih kejam, dan dalam menanggapi situasi ini, ia berperilaku sedikit tenang. Xiao Yan mengambil langkah dan berjalan ke lorong lagi, tapi kali ini, Xiao Yan berjalan di sisi kiri, bukan di sisi kanan yang berdarah. Kali ini, kecepatan semua orang berjalan cepat, dan dengan cepat, di depan semua orang lagi saluran yang sama muncul. Xiao Yan tidak menghentikan langkahnya dan melangkah maju. Dia berganti sisi dan berjalan ke kiri dan ke kanan untuk sementara waktu. Xiao Yan berharap akan ada hukum di sini, tergantung pada apakah mereka bertemu dengan hukum ini. Setiap langkah perhatian Xiao Yan terfokus, mengamati bentuk dinding batu di sekitarnya, ya. Xiao Yan yakin bahwa mereka telah beredar di satu tempat sepanjang waktu. Tampaknya hanya ada satu cara untuk mencoba sekarang. Mata Xiao Yan sedikit menyipit. Mustahil untuk keluar dengan cara ini, dan dia harus memikirkan cara. Xiao Yan menemukan dua anggota tim wilayah laut, mengikat seikat tali dewa pada mereka, dan membiarkan mereka memasuki gua kiri dan kanan masing-masing. Ketika keduanya memasuki gua, Xiao Yan perlahan berkata kepada Xia Zhenghui di sebelahnya, "Xia Zhenghui, apakah Anda mengatakan bahwa mimpi sama dengan fantasi?" Xia Zhenghui mendengar bahwa tubuhnya sedikit bergetar, dan sepertinya dia telah melupakan mimpi itu. Segala sesuatu di depannya mungkin mimpi mereka. Spekulasi berani Xiao Yan tampaknya memiliki kemungkinan ini. Mereka semua mungkin jatuh ke dalam mimpi. Pengulangan terus-menerus di depan mereka adalah apa yang disebut mimpi itu. Dalam mimpi itu, semuanya palsu. Penggunaan keterampilan bertarung dan kekuatan jiwa di sini adalah penciptaan yang disengaja, bukan yang disebut ontologi, yaitu kenyataan yang dipertimbangkan dalam mimpi itu sebenarnya sebuah ilusi. Di dunia nyata, itu mungkin tidak aktif. Setelah kata-kata Xia Yan, Xia Zhenghui tiba-tiba tenggelam dalam pikiran, dan untuk waktu yang lama dia diam. Xiao Shao, jika ini benar-benar mimpi, itu akan menjadi lebih sulit. Xia Zhenghui bergumam. Terperangkap dalam mimpi sama seperti mati dalam fantasi. Ada perbedaan mendasar antara mimpi dan ilusi. Ilusi terstruktur dan bergantung pada energi untuk mendukung mereka. Mimpi berbeda. Mereka milik konstruksi diri mereka sendiri dan ada di otak mereka sendiri. Artinya, Anda ingin bertarung melawan impian Anda, kamu harus bertarung melawan jiwamu sendiri. Tentu saja, ini hanya spekulasi Xiao Yan. Situasi saat ini tidak terlihat seperti fantasi, itu lebih seperti semacam matriks teleportasi, yang selalu membuat Xiao Yan pada titik awal. Jika itu masalahnya, tidak sulit namun, Xiao Yan pertama-tama harus membuktikan apakah mereka kembali ke titik semula atau tidak. Mereka berdua terikat di gua telah memasuki gua, dan tali terus maju, semua orang ingin tahu ketika mereka terus pergi jauh ke dalam gua. Tali, adegan ini benar-benar terlalu aneh. Setelah menunggu cukup lama, ada suara kecil di gua di belakangnya, semua orang menoleh dan melihat ke dalam gua, dalam kegelapan, mereka bisa mendengar langkah kaki semakin dekat dan dekat. Pada akhirnya, kedua orang yang terikat dengan tim pertempuran Laut Sensuo benar-benar kembali ke titik semula, jadi dengan kata lain, mereka telah berputar dan tidak pernah keluar dari dua saluran ini. Hei, ini benar-benar pantat jalang, pintu jahat. Judy juga menepuk wajahnya, menyeringai kesakitan, dan berkata. Xiao Yan memandang mereka berdua ke belakang dan menanyakan beberapa informasi. Apa yang paling mengejutkan Xiao Yan adalah bahwa kedua gang kiri dan kanan yang mereka jalani secara terpisah berakhir di lorong di belakang mereka. Beberapa tidak masuk akal. Apakah itu karena kita menabrak hantu? Kata Judy ragu. Hantu, itu artinya tubuh roh yang kuat dan bebas daging. Xia Zhenghui bertanya, dan Judy mengangguk. Tidak mungkin, aku telah melihat lebih banyak mayat dan hantu liar. Mereka tidak memiliki kemampuan ini. Aku tidak tahu orang kuat mana yang membuat gua ini. Rasanya seperti mencoba menjebak kita. Tidak ada cara untuk memanjat gunung ini. Kata-kata Judy hanyalah deskripsi. Tentu saja, dia tahu bahwa ini bukan hantu, dan tidak ada yang kuat. Sebagian besar hantu dilahirkan dengan kebencian dan mungkin memiliki kekuatan tempur tertentu, tetapi mereka tidak dapat melakukan gua seperti itu. Xiao Zhan melihat kedua saluran dan mengikat tali yang sudah keluar dari arah yang lain.
Mereka runtuh pada saat ini, tetapi berbalik untuk melihat tali yang ada di belakangnya. Ditarik ke tanah, sepertinya tidak ada tekanan. Xiao Zhan menarik talinya dengan rasa ingin tahu, talinya bahkan lebih rapat daripada yang dia bayangkan, sepertinya terikat pada sesuatu yang besar. Xiao Zhan sedikit bingung dan menarik kumpulan dewa. Xiao Zhan menarik dengan kuat, orang yang diikat dengan tali harus ditarik oleh kekuatan tali, namun, Xiao Zhan merasa bahwa seikat tali ini terikat pada sesuatu yang sangat akrab. Tidak ada yang terjadi sama sekali. Dan keduanya diikat dengan kabel sensuo tampaknya tidak tertarik. Adegan ini sekali lagi membuat semua orang diam. Xiao Yan juga melihat adegan aneh ini, tetapi yang lebih aneh, keduanya terus maju. Satu orang menarik tali di tubuhnya, tetapi yang ini menarik tali yang putus. Hal yang sama berlaku untuk orang lain, dan tali yang diikatkan kepada mereka telah rusak. Kerumunan tiba-tiba menemukan sesuatu, mata mereka menyipit tiba-tiba, murid-murid mereka bergidik, tetapi tali di lorong runtuh lurus, tetapi tali pada keduanya putus, sehingga masalahnya datang. Sekarang, kekuatan seperti apa yang membuat tali ini runtuh begitu lurus, dan berapa kali dalam pertempuran melolong, tali itu tidak peduli. Judy berjalan ke mereka berdua, mengambil seikat tali, dan menemukan bahwa salah satu tali itu tidak teratur, dan bahkan bisa dikatakan sangat berantakan. Tampaknya rusak oleh kekuatan. Xiao Shao, ini hantu besar, ada apa di dalam gua ini, bahkan seutas kabel ini bisa dipatahkan. Sungguh luar biasa. Xiao Xiao juga berseru, semua orang memahami soliditas bundel kabel, dari yang rusak. Menilai dari ini, itu hanya dapat dicapai dengan kekuatan yang sangat ganas. Upama kowe ngerti rasa atiku iki, tatan urip sesat.